Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime AOASI episode 13. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Lanjut cerita, melihat penampilan Kuribayashi, Ashito pun merasa akan bahagia jika dia di posisinya berada di stadion megah dan ditonton oleh puluhan ribu penggemar dalam mimpi besar bagi seorang pemain. Sambil dia melanjutkan, Ashito pun kembali menebak pergerakan Kuribayashi ini ketika dihadang oleh musuh. Sayangnya tebakan Ashito ini keliru, dan Andri merasa Ashito ini masih terlambat satu langkah dibandingkan dengan Kuribayashi. Meski Ashito sempat mengira kalau sensasinya itu bakal beda antara di lapangan langsung dengan di layar kaca. Yang jelas Ashito ini gak bisa menyembunyikan kekagumannya ketika Kuribayashi ini memainkan permainan segitiganya. Ashito pun kembali girang karena kali ini tebakannya itu benar. Di momen ini pun mungkin kita semua akan menebak kalau Kuribayashi ini bakal mengoper ke kiri, tapi nyatanya enggak, dia malah mengoper ke arah kanan. Andri pun merasa selain kehebatannya itu, Kuribayashi pun punya keberanian yang besar karena berani mengambil resiko dalam operan tadi. Karena kalau operan tadi itu meleset, maka musuh otomatis akan melakukan serangan balik. Sebagian anak-anak Esperion pun tanpa ragu menyebut Kuribayashi ini sebagai monster di usianya baru 16 tahun. Baru 5 menit aja dia ini sudah bisa mengubah alur permainan timnya. Belum lagi determinasinya juga tinggi. Ya walau sikapnya ini sedikit angkuh terhadap rekan setimnya, tapi penampilannya pun gak kalah hebat. Kehebatan Kuribayashi itu pun gak henti-hentinya membuat Ashito iri. Di samping Andri juga gak sabar ingin mendengar pendapat Ashito setelah menyaksikan penampilannya. Andri ini ngebat banget karena pendapat Ashito itu bisa jadi menyangkut ke masa depannya. Andri juga memberikan Ashito ketika mewawancara Kuribayashi tentang tekanan bermain yang selama ini dia terima. Ketika dalam situasi itu, Kuribayashi ini memiliki banyak pilihan. Dia memiliki 4 pilihan dan dia bebas memilih pilihan yang terbaik buat timnya. Sedangkan Ashito dalam situasi tertekan, dia itu cuma punya satu pilihan doang dan gak ada opsi lain. Jadi benar gak benarnya cuma pakai itu. Andri pun menyarankan Ashito untuk melatih atau setidaknya meluaskan pilihannya ketika dalam situasi itu. Dan dari Kuribayashi inilah Andri memintanya untuk memulai pelajarannya itu. Dengan permainannya yang sudah berakhir, Esperion pun mendapatkan kemenangan dengan skor 2-1. Meski memang Kuribayashi nggak mencetak gol, tapi tetap dia yang jadi bintangnya karena berhasil memberikan assist pada gol terakhir tim. Walaupun para pemain terlihat masih terkejut, Taira-san pun mengungkapkan fakta menarik tentang Kuribayashi ini. Ketika SD dulu mereka ini kayak sudah terbiasa gitu melihat penampilan hebat Kuribayashi. Jadi sekarang mereka pun gak terkejut kalau Kuribayashi itu menjadi sorotan. Sebenarnya juga ketika SD Taira ini merasa udah paling jago banget. Masuk Esperion pun pasti langsung jadi yang terbaik. Namun pandangannya itu seketika berubah semenjak melihat Kuribayashi di hari pertama latihan. Yang awalnya ingin menjadi yang terbaik seketika berubah menjadi ingin terbaik kedua. Selain kehebatannya itu juga ada fakta-fakta lainnya tentang pemain ini. Kuribayashi ini agak sensi kepada wartawan, khususnya itu para wartawan yang sering menanyakan pertanyaan konyol tentang dirinya. Tim A Esperion dalam perjalanan pulang pun terlihat serius banget menyaksikan penampilan Kuribayashi ini. Selain itu, nampaknya semua pemain baik staf ataupun pelatih sudah capek banget karena menjalani jadwal yang cukup padat. Fukuda juga sudah terlihat capek meminta Yoshitsune kapten tim agar menu latihan besok dibedakan. Setelah makan-makan selesai, para pemain pun dipersilahkan untuk pulang ke rumah atau asrama. Di luar pun Ashito ini masih saja memikirkan penampilan keren dari Kuribayashi tadi. Dia ini ngebat banget pengen ketemu orang itu. Bukan cuma ketemu, dia juga pengen banget buat main bareng. Andri pun langsung merespon keinginan Ashito itu. Dia menyarankan agar Ashito ini segera promosi ke tim A kalau mau bertemu Kuribayashi. Dan gak lupa juga dia sekali lagi mengingatkan Ashito supaya mempelajari sesuatu dari permainan Kuribayashi. Tidak lama berselang, orang asrama pun mendapatkan kabar via WA kalau kapten tim A Yoshitsune cedera dalam pertandingan di Aomori. Dengan kabar ini, para pemain tim B pun mendapatkan kesempatan untuk promosi khususnya itu di posisi depan. Dan kabar ini pun menjadi kesempatan emas untuk Ashito. Apalagi Fukuda bakal datang langsung dalam pemilihan itu. Di lain tempat, Hana-chan terlihat kesal karena tadi Ashito dan Andri terlihat akrab banget. Di samping dia juga nggak paham bola, usaha terbaiknya sejauh ini hanya bisa memberikan Ashito menu diet untuk menunjang penampilannya. Setelah rombongan tim A turun dari bus, ada sedikit percakapan antara Fukuda dan Nozomi tentang perkembangan Ashito. Nozomi berusaha menyampaikan ke Fukuda kalau Ashito itu ternyata belum siap, tapi sebaliknya Fukuda merasa kalau lebih cepat itu lebih bagus.
Dia juga berterima kasih atas jasa Nozomi selama membantu perkembangan Ashito. Di hari berikutnya, Liga Tokyo Metropolis pun kembali bergulir. Hari ini, Esperion Bay bakal melawan tim bernama Kurume Daiichi. Ashito di sini nampaknya sudah siap banget. Setelah berlatih selama 1 minggu, dia nggak sabar ingin menunjukkan apa yang telah dia pelajari dari Kuribayashi. Dia juga berniat menunjukkan perkembangannya itu kepada Fukuda. Dan Ashito sudah yakin banget kalau pertandingan hari ini akan membuka jalannya untuk menuju ke tim A. Setelah pertandingan dimulai, para pemain Esperion pun nampaknya semangat banget karena ada Fukuda di bangku cadangan. Koordinasi para pemain di sini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Tahu sendiri kan gimana hancurnya permainan tim B akibat perkelahian itu. Sekarang tiba saatnya momen Ashito menunjukkan aksinya. Teringat dengan perkataan Andri dulu, Ashito ini mempraktekkan opera tidak terduga dari Kuribayashi. Tapi percobaan mengejutkan itu kali ini gagal total. Dan yang lebih parahnya lagi cukup memalukan. Di percobaan kedua, Ashito kini menargetkan mengoper kepada Kuroda. Dia menamakan umpan ini umpan mematikan kilat yang bisa membuat matamu terbelalak. Namun hasilnya masih sama gagal total. Gagal di percobaan pertama nampaknya masih bisa dimaklumi sama teman-temannya. Tapi sudah 2 kali gagal nampaknya rekan-rekannya itu mulai mau ngamuk kepada Ashito. Sampai waktu di babak pertama usai, skor pun tidak berubah untuk kedua tim, masih 0-0. Di waktu istirahat, Fukuda terlihat resah. Kenapa kalian melihat bangku cadangan saat bermain? Sebelum babak kedua dimulai, Nozomi yang paham dengan Ashito ini yang mau menirukan Kuribayashi memberikan sedikit saran tentang umpan-umpan yang akan dilepaskan nanti. Ketika babak kedua dimulai, Ashito pun langsung paham dengan maksud dari pelatih Nozomi tadi. Dia juga langsung berhasil memberikan umpan pertamanya. Dia juga bahkan berhasil mencetak gol cantik dari skenario serangan yang dia bangun sendiri. Atas gol itu pun Ashito ini melabeli dirinya sebagai reinkarnasi dari Gabriel Batistuta. Di bangku cadangan sendiri, keadaan nampaknya cukup tegang antara Nozomi dan juga Fukuda, di mana Fukuda meminta Nozomi untuk memanggil Ashito ketika di asrama nanti. Dia sendirilah yang akan memberitahunya. Melihat penampilan Ashito yang dibilang tadi, dia pasti ngira ini bakal auto promosi ke tim A. Ashito pun sudah terlihat yakin banget kalau penampilannya tadi itu sudah lebih dari cukup buat naik kelas. Tapi nyatanya Fukuda ini malah mengatakan ke Ashito kalau dia ini masih belum bisa mempromosikannya ke tim A. Yang bikin membingungkan lagi, dia meminta Ashito untuk menukar posisinya dari seorang penyerang mundur jauh menjadi seorang bek. Perkataan mengejutkan Fukuda itu pun seketika membuat Ashito melek. Dia ini kayak orang yang gak bisa berkata-kata lagi. Terkejut sudah pasti, apalagi dia ini lagi bagus-bagusnya kan. Malah dikasih perubahan konyol seperti ini oleh Fukuda. Meski Fukuda menjelaskan panjang lebar, Ashito pun sampai kapanpun gak bakal mau menerima perubahan itu. Menjadikannya back, mungkin Fukuda memiliki alasan kuat dengan perubahannya itu. Namun nyeseknya itu, kenapa sekarang ini baru mengatakan hal itu? Di tengah-tengah penampilan Ashito yang lagi bagus-bagusnya, dia pun terlihat terluka dengan keputusan Fukuda. Tapi sekarang mau gimana lagi, Ashito kini gak memiliki opsi lain. Sekarang dia hanya memberikan pilihan, menerima atau keluar dari Esperion. Di lain sisi mau keluar pun Ashito ini sudah di tengah jalan. Kasihan juga ibunya yang sudah membiayai mahal buat Ashito di Esperion. Andri yang kebetulan melintas di lorong asrama pun terkejut dengan wajah murung Ashito. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya untuk keluar dari asrama. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.